Sobat K3 semua, kali ini kita akan membahas lagi tentang isu-isu K3, tapi khususnya ke sektor transportasi. Dan alhamdulillah hari ini kami bisa mengundang salah satu dari tokoh K3 nasional yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Suhardi Ramli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, Pak Ferry. Saya senang sekali hari ini bisa mengundang Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak, terkait dengan K3 di transportasi ini khususnya. Dan mungkin untuk awalan kita nih Pak, apa sih Pak yang bikin Bapak tergugah hatinya untuk membahas atau sejauh ini memperhatikan perkembangan K3 di sektor transportasi kita Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya memang berkecimpung dalam K3 ini sudah cukup lama. Jadi kita tuh kan melihat berdasarkan satu perundangan menamakan kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja kembali ke rumah. Jadi berarti keselamatan pekerja yang melakukan pulang pergi kerja itu adalah bagian dari K3. Nah, dan ternyata angka kecelakaan yang menyangkut berangkat pulang kerja itu justru lebih tinggi dibandingkan kecelakaan di tempat kerja. Baik. Jadi bisa kita lihat juga ya Pak, belakangan ini fenomena yang terjadi dengan kecelakaan di dalam tol, terus di area pemukiman. Nah, kira-kira Pak, potensi bahaya apa aja sih Pak yang biasa timbul akibat kegiatan transportasi ini Pak? Kira-kira? Ya, kalau di transportasi itu kita berbicara beberapa aspek. Satu aspek armadanya, alat angkutnya, misalnya dia pakai motor, pakai sepeda, pakai bus dan sebagainya, itu adalah sarananya. Yang kedua jalan, faktor jalan. Yang ketiga faktor lingkungan. Lingkungan itu seperti cuaca, hujan dan sebagainya. Yang keempat yang paling penting, faktor manusianya. Manusianya itu adalah yang pengemudi, angkutan, pengusahanya gitu. Untuk K3 di transportasi ini sendiri, untuk pengawasannya sendiri itu sudah sejauh mana sih Pak selama ini Pak? Nah, inilah yang salah satu hal yang perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa tadi saya katakan bahwa lingkup K3 itu adalah mencakup sampai berangkat pulang kerja, kan begitu? Kan berarti K3 di luar pabrik, di luar tempat kerja wajib kita kelola. Nah, ini yang sekarang agak dilupakan oleh ahli K3. Itu dinamakan, kalau di dalam K3 dinamakan off the job safety. Ya, kecelakaan di luar tempat kerja. Ini kawan-kawan kan pulang kerja juga, betul, makanya mungkin jauh-jauh juga. Nah, kalau terjadi kecelakaan jalan bagaimana? Nah, itu kalau di dalam undang-undang itu dianggap sebagai kecelakaan kerja. Jadi dapat santunan kecelakaan juga. Nah, inilah yang wajib kita tangani ke depan. Karena ternyata kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja itu menurut data BPJS sudah lebih tinggi. Ya, kita tahu bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu amat tinggi sekali. Bahkan menurut data terakhir dari Kapolri, kecelakaan tahun 2024 itu 10 kali naik dibanding tahun kemarin. Ya, yang mencapai datanya 1.150.000 kecelakaan dalam tahun 2024. Ya, artinya yang meninggal itu 27.000 meninggal setiap tahun. Artinya setiap jam itu ada 3 atau 4 orang yang meninggal di jalan raya. Jadi saya menangani masalah keselamatan lalu lintas ini sejak tahun 2015. 2015 saya sudah membantu di Departemen Perhubungan mencoba meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas ini sampai menyusun standarnya, menyusun SMK 3, SMK keselamatan dan sebagainya. Baik.
Mungkin kita coba breakdown satu-satu nih Pak terkait dengan penyebab, lebih ke penyebab kecelakaan di sektor transportasi ini. Kan tadi Bapak sampaikan ada beberapa faktor dan berbagai unsur ya Pak ya. Mungkin kita coba gali dari unsur dari pengusaha. Nah, menurut Bapak itu apa sih yang perlu dilakukan pengusaha itu supaya mengurangi atau bahkan meminimalisir sekali terjadinya kecelakaan Pak? Ya gini, dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada pasal 204 namanya. Dalam 204 itu disebutkan bahwa perusahaan itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan angkutan. Nah, untuk itulah kami dulu sudah bantu di Depok dan sampai keluarnya SK Kementerian Nomor 85 Tahun 2019 mengenai sistem manajemen keselamatan untuk angkutan umum. Jadi dalam peraturan itu bahwa semua perusahaan angkutan itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang dinamakan SMK angkutan. Nah, inilah yang kurang dipedulikan oleh pengusaha-pengusaha. Dalam sistem manajemen itu telah diatur bagaimana persyaratan kelaikan kendaraan, pengemudi, armada, dan rute, dan sebagainya. Nah, kalau itu dijalankan, insya Allah kecelakaan dapat ditekan. Iya, berarti memang dari segi pengawasan itu sudah ada undang-undang tersendiri ya? Sudah lengkap. Ya. Dari pengusaha juga bisa lebih memperhatikan dari peraturan tersebut ya Pak. Nah, kalau kita kembalikan lagi nih Pak ke faktor pekerjanya, mungkin kebiasaannya atau secara mentality si pengemudinya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut Pak? Ya, lalu lintas itu kan sangat kompleks ya. Itu berbeda dengan K3 di tempat kerja. K3 di tempat kerja bisa kita pantau, bisa kita awasi dan alatnya tetap. Tapi yang namanya seorang pengemudi angkutan, katakanlah pengemudi bus itu, nah kita kan barusan dengar ada kasus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang tewas. Ternyata kita dengar di TV bahwa mobil itu tidak ada izinnya, kan begitu kan? Ya, nah itu kan kita lihat bahwa pengusaha itu kurang peduli terhadap keselamatan. Nah, banyak terjadi kalau di dalam undang-undang itu sudah ditetapkan syarat-syarat kendaraan. Armada itu apa, keteknikannya harus layak operasi, maka harus ada pengujian-pengujian itu. Pengemudinya juga demikian, ada standar kompetensinya. Nah, inilah yang kurang dipedulikan oleh pengusaha kita. Baik. Untuk sanksinya itu sendiri Pak, pasti kan kalau namanya melanggar, ya sanksi gitu, udah tahu lah ya. Kira-kira Pak, kalau sanksi itu sendiri misalkan terjadi kecelakaan di jalan, pengemudinya ini membawa material dari perusahaan tempat dia bekerja. Nah, sanksinya ini melekat ke siapa sih Pak sebetulnya? Nah, inilah yang membedakan antara disabilitas dengan di kita di tempat kerja. Di tempat kerja kan kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Di mana sanksi itu misalnya walaupun sanksi bagaimana adalah menjadi tanggung jawab pengusaha. Nah, kalau di lalu lintas kita yang menangani kepolisian, keselamatan lalu lintas. Ya, kalau polisi itu lebih banyak mencari siapa yang salah, bukan mencari apa yang salah. Ya, jadi kalau polisi kalau ada kecelakaan ditangkap pertama ada sopirnya. Sopirnya yang ditahan, yang ditangkap, diajukan ke pengadilan, tapi urusanya aman-aman saja. Nah, ini yang harus kita ajukan, kita minta bahwa pengusaha itu wajib bertanggung jawab. Jadi kalau pengusaha angkutan itu sebetulnya dia bisa melekat kepada Undang-Undang Nomor 1. Pengusaha itu bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerjanya. Sopir itu pekerja kan? Iya, betul. Nah, itu jadi wajib dilindungi keselamatannya kan? Iya. Nah, itulah yang harus kita ubah paradigma itu. Nah, ini yang sekarang tidak jalan. Siapa yang mengawasi perusahaan itu? Kemnaker nggak masuk di situ. Iya. Kemnaker nggak ada mengawasi angkutan-angkutan itu. Karena angkutan itu dianggap adalah tempat kerja.
Nah, ini yang tidak jalan di Indonesia. Padahal Undang-Undang Nomor 1 sudah menjelaskan lingkup K3. Lingkup K3 itu adalah semua tempat kerja di darat, di laut, di dalam tanah, dan di udara. Berarti K3 di pesawat itu bentuk tempat kerja. Iya. Nah, itu jangkauan kita menangani keselamatan belum mencakup ke sana. Itu tantangan nih bagi ahli-ahli K3. Ya. Itu Pak. Berarti mungkin sedikit saya beri gambaran ya Pak. Memang lingkungan kerja di industri misalkan atau di perkantoran yang tadi Bapak sampaikan itu kita awasi gampang nih. Oh, section A lagi sedang melaksanakan pengangkutan material, bisa kita awasi langsung. Ini pekerjaannya udah identifikasi bahaya resikonya belum gitu. Nah, kalau di sana ya benar. Kalau misalkan bawa material dari Jawa Barat misalkan ke Jawa Timur, nah itu kan melewati beberapa provinsi besar dan pastinya memakan waktu perjalanan di atas 7 atau 8 jam. Nah, mungkin Pak, ada nggak sih Pak tips atau saran bagi pengemudi angkutan transportasi seperti ini Pak, jika mengemudikan atau sedang memindahkan barang ini perjalanannya di atas ya 7 sampai 8 jam. Kira-kira kiat-kiatnya itu apa sih Pak? Baik, sebetulnya semuanya sudah ada di aturan. Iya. Pemerintah itu sudah menyiapkan peraturan lalu lintas jalan, menyiapkan juga sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Kebetulan saya dulu terlibat membantu sampai kita menyusun. Nah, waktu itu saya sampai keliling juga seluruh Indonesia mensurvei pelaksanaan K3 di angkutan-angkutan itu. Nah, ternyata pengusaha-pengusaha angkutan itu ada bermacam-macam ragamnya. Ada yang memang dia punya perhatian tinggi kepada K3, ada juga yang masih minim gitu. Nah, ini yang perlu diawasi oleh pemerintah. Nah, untuk itulah pemerintah mengeluarkan Kepmen nomor 85 tahun 2019 mengenai sistem manajemen keselamatan SMK angkutan umum. Nah, dalam SMK itu sudah diatur semuanya. Jadi sebagai pengusaha angkutan dia harus melakukan yang pertama risk management dulu. Dia misalnya saya pengusaha angkutan, rute saya Jakarta Surabaya. Nah, saya wajib melakukan risk assessment, melakukan journey management, apa saja bahaya di situ. Nah, saya wajib menyiapkan pengemudi yang sesuai. Biasanya untuk jalan sekian dalam peraturan pemerintah juga ada ketentuan batasan jam kerja. Ada batasannya. Jadi kalau melewati batas itu, kalau tidak salah 3 atau 4 jam wajib istirahat. Nah, dia wajib juga menyediakan pengemudi cadangan, misalnya begitu. Nah, tapi ini yang kadang-kadang nggak dipatuhi oleh perusahaan. Jadi memang sudah diatur sebenarnya Pak ya, kalau mau kita lihat standarnya udah tertulis jelas ya, kita sebagai pengusaha atau pelaku usaha ya harusnya lebih fokus lagi ya Pak. Betul, itulah. Jadi sangat mengkritik itu adalah semacam tumpang tindih antara kepolisian yang menangani keselamatan lalu lintasnya dan Departemen Perhubungan yang menangani pengusaha-perusahaannya. Itu bersentuhan, tapi ini kurang. Double pengawasan dari transportasi ini dan ikut bersama dengan dinas. Misalnya kir untuk kendaraan menyatakan kendaraan terbalik ada di Departemen Perhubungan kan gitu. Ya. Nah, ini yang perlu sinkronisasi antara dua pihak ini. Terus lagi dan makin harus masuk ke dalam. Dan sampai sekarang belum masuk dalam sektor transportasi itu. Ada misalnya inspeksi ke perusahaan angkutan. Ya, benar enggak? Ada jam istirahatnya, kesehatannya bagaimana? Pas pengemudi itu adalah jaminan kesehatan kerjanya. Nah, itu belum sampai ke situ. Mungkin ada satu kasus seperti ini Pak, mungkin Bapak juga waktu mobilitas sering melihat di jalan raya. Kalau menurut pandangan Bapak, jika ada forklift, forklift di jalan raya, nah itu kan kalau di Tangerang sendiri ya beberapa kali kita melihat lah, nggak tahu itu forkliftnya dari mana. Nah, menurut pandangan Bapak itu seperti apa Pak? Karena di jalan raya ini kan ada yang pakai motor, kita lihat lagi nih Pak, motor ini ada yang sudah mahir, ada yang memang udah mahir tapi masih ada takut-takut. Nah, itu kan bisa mempertinggi potensi kecelakaan di jalan raya Pak. Nah, kalau menurut Bapak seperti apa Pak fenomena ini Pak? Ini
bahwa angka kecelakaan di Indonesia itu kalau saya lihat di data-data itu tertinggi di dunia. Ya. Dan data terakhir yang saya dapat itu angka indeks kecelakaan di Indonesia itu 28,1 per 100.000 pekerja. Itu cukup tinggi dibandingkan negara lain. Nah, kuncinya apa? Sebagian besar kecelakaan kita itu adalah disebabkan oleh faktor manusia. Nah, faktor manusia ini. Ya, kita ini semua kawan-kawan, anak-anak yang baru muda yang bisa membawa motor, bisa bawa mobil, tapi tidak mampu membawa mobil. Nah, ini yang terlihat jadi masalah kita. Kita hanya banyak bisa membawa, tapi tidak mampu. Kalau mampu itu artinya apa? Dia tahu peraturannya, dia tahu cara merawatnya, dia tahu mengaman dia aman, itu yang kurang dari kita. Hanya bisa bawa motor, tapi tidak mampu bawa motor. Baik. Itulah kelemahan kita. Jadi untuk itulah di luar negeri pengemudi itu ketat sekali. Yeah. Saya waktu dididik pertama kali itu saya bertugas sebagai instruktur mengemudi. Waktu saya bekerja di suatu kilang peninggalan Belanda. Yeah. Nah, kami punya klinik mengemudi. Nah, saya di sana menjadi instruktur. Jadi calon pengemudi itu kita tes dulu. Biar udah dapat SIM, nggak lolos sama saya. Karena dalam tes kami itu kita cek kemampuan dia, kecepatan dia mengemudi, perilakunya. Nah, kita dulu saya instruktur pengemudi dan menguji. Ternyata yang sudah dapat SIM itu nggak lolos. Nah, pertanyaan saya yang bikin penasaran, yang tergada itu di poin apa, Pak? Di poin perilaku dan kemudian kemampuan dan juga ada kondisi fisik. Dalam kita syarat mengemudi itu kalau di luar negeri itu ada misalnya jarak pandang. Dia harus memenuhi luas pandang. Kalau luas pandangnya nggak memadai, dia nggak lihat ada mobil datang dari kanan. Nah, itu dulu saya uji itu, Pak. Namanya tes mengemudi. Kami namanya klinik mengemudi. Nah, itu nggak ada sekarang. Sekarang mungkin nggak canggih, bisa pakai pakai alat yang lebih canggih, sebetulnya itu bisa dilakukan. Jadi yang jadi masalah adalah kita bisa mengemudi tapi tidak mampu mengemudi. Nah, supaya mampu apa? Melalui lembaga pelatihan. Nah, itulah makanya ada semacam kompetensi BNSP itu. Nah, sekarang orang dapat mengemudi kadang-kadang hanya format saja kan? Iya, sebenarnya bisa. Udah mau lagi-lagi lebih anak-anak muda sekarang yang punya SIM sudah bawa motor dan mobil. Betul, Pak. Itu yang banyak terjadi di kita. Ya, itu yang saya alami dulu. Ya, kita nggak saling salah-salah ya Pak dari segi pengemudi mobil besar. Wah, ini motor nih yang nggak beres nih, serobot-serobot ibaratnya. Nah, yang dari motor bicara, ini kok mobil besar lewat sini jam segini misalkan. Jadi saling salah menyalahkan Pak. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya. Kita kembali lagi ke K3 transportasi. Tadi kan Bapak sampaikan di undang-undang itu juga perlu adanya semacam risk assessment, Pak. Betul. Nah, untuk risk assessment ini sendiri, kalau kita lihat kan, mohon maaf ya, driver terbesar misalkan, nah dia kan dari berbagai lapisan pendidikan ya Pak ya. Kalau kita minta, coba Pak, Bapak mau ke Solo misalkan, sebelum berangkat Bapak bikin risk assessment dulu ya, seperti apa. Nah, apakah risk assessment ini dilakukan oleh pengemudi atau risk assessment ini dilakukan oleh personel K3 dari perusahaan Pak yang ideal? Seperti itu namakan di dalam Kepmen nomor 85 itu sudah ada ketentuan di situ bahwa setiap perusahaan itu melakukan analisa risiko, namakan journey risk assessment. Nah, dulu saya pernah membantu itu, kita melakukan semacam analisa risiko setiap jalur-jalur itu. Buat misalnya jalur katakanlah dari Bandung ke Jakarta, kita ikuti di mana. Nah, itu sudah sempat dulu kita presentasikan, kita seminarkan, tapi alhamdulillah nggak jalan sampai sekarang. Nah, itu sudah saya siapkan dulu konsepnya, bagaimana melakukan road risk assessment. Nah, itu yang nggak dilakukan di Indonesia sampai sekarang. Jadi kita nggak tahu titik ini, kilometer ini risikonya sekian, kilometer ini tikungan ini bahaya. Itu kan nggak tahu, pengemudi jadi buta. Gitu. Nah, jadi yang benar itu adalah
setiap pengusaha itu rute mana yang akan dia maukan, dia melakukan survei journey manajemen. Nah itu diberikan pendidikan kepada pengemudi. Sebelum kamu berangkat, hati-hati loh di kilometer sekian, itu tikungannya tajam, di sini jalannya rusak, di sini ada banyak pasar. Nah dia sudah tahu lebih dulu. Mungkin sampai titik-titik tempat istirahatnya di mana. Bahkan kita banyak terjadi, kita dengar kasus kan bus pariwisata kecelakaan karena dia tidak tahu jalur, masuk jurang. Nah dia belum pernah lewat situ. Nah itu salah satu jalan di Indonesia. Kalau di negara lain itu ketat sekali, namanya risk management, road risk assessment. Nah, maka dulu saya sudah membuatkan sistemnya dulu sedikit, tapi sampai sekarang nggak dijalankan karena aspek yang terkait di situ banyak. Kalau kita melihat rute, jalan rute, misalnya saja kita buatlah rute dari sini Jakarta sampai ke Merak itu. Sepanjang jalan tiap kilometer kan risikonya beda-beda. Iya, betul. Nah di sini ada perkebunan, di sini ada sekolahan. Nah itu kan beda-beda. Nah itu yang kita petakan. Tiap rute itu namakan road risk assessment. Dan harus update juga ya. Harus diupdate karena tiba-tiba pohon tumbang, jalannya jadi rusak. Itulah makanya di dalam membuat road risk assessment itu harus terlibat semua fungsi. Polisinya, dekupnya mengenai desain jalan, pendanya mengenai penggunaan jalan. Nah, saya lihat kemarin saya naik mobil itu di jalan itu penuh pasar, sudah penuh. Orang berdatang di sana, yang tanggung jawab siapa? Kan Pemda. Kan terus jadi naik. Nah, itu yang nggak jalan di negara kita. Nggak ada yang peduli. Nah, karena kalau kita lihat Pak, mobilitas dari perusahaan itu kan hampir setiap hari Pak. Ya. Nah, risk assessment untuk jalannya ini idealnya dilakukan setiap berapa Pak kurun waktunya Pak? Ya. Kalau yang melakukan secara umum itu mestinya pemerintah atau khususnya Dekub lah ya, yang bertanggung jawab menjaga jalan supaya aman. Tapi kita sebagai pengusaha memantau secara berkala. Nah, biasanya kalau di dalam Kepmen 98 itu sudah ada checklistnya. Jadi pengemudi itu pulang nanti ngisi laporkan, Pak di kilometer sekian jalannya lagi longsor. Nah sehingga yang pengemudi berikutnya diingatkan, hati-hati kamu, nanti jalannya sudah ada gangguan gitu. Tidak rute, ya, rute atau ini. Nah, sekarang udah canggih. Saya melihat beberapa perusahaan otomotif yang sudah melakukan pengamatan dengan drone, dengan apa, semua sudah canggih zaman sekarang. Nah itu kan bisa dioptimalkan. Jadi, nah semua diberi peringatan. Apalagi kita tahu sekarang dengan Google Map kan, kita udah tahu kan Google Map mengingatkan di sana ada gangguan, ada apa kan sudah ada. Nah itu kalau bisa dibuat semacam Google Map untuk keselamatan lalu lintas. Nanti siapa yang membuat silakan, sehingga sopir itu udah tahu di kilometer sekian ada sekian, dia nggak ada. Ya. Kalau jalur udara kan mungkin bisa lihat track record penerbangan, gitu ya. Karena musuhnya cuma ini ya, cuaca. Kalau penerbangan lebih canggih lah, canggih harusnya ya. Ya, seluruh dunia dia sudah bisa mantau ada apa, angin berapa, awan di mana, dia tahu semua. Tapi lalu lintas ini nggak ada yang mengelola. Nah, kalau kita lihat secara global nih Pak, di dunia, kalau dari data Bapak, Indonesia ini urutan keberapa sih Pak? Mungkin tertinggi atau mungkin tengah-tengahnya masih ada yang lebih parah lagi, atau Indonesia malah yang dibilang oh masih oke nih, masih dalam keadaan aman. Gimana Pak? Dalam statistik yang saya tunjukkan tadi itu kan ada, saya menyebutkan indeks kecelakaan. Nah, di Indonesia itu tertinggi di dunia indeksnya, indeks kecelakaan. Jadi berapa tadi angkanya 28, sekian per 100.000 penduduk. Ya, dibandingkan dengan kota-kota lain, misalnya kota katakanlah Tokyo, kotanya kan gede, tapi angka indeks kecelakaannya kecil sekali. Nah, penduduknya lebih tertib. Apalagi di Indonesia, negara yang menggunakan motor yang luar biasa banyak. Pejalan kaki banyak. Jadi tingkat risiko kecelakaannya sangat tinggi. Dan ditambah di sini iklimnya
lebih cenderung panas mungkin ya Pak ya. Ada pengaturan mana yang untuk motor, mana yang untuk mobil, kan ada semua campur aduk lalu lintas. Ya betul. Luar biasa. Ya. Jadi dari unsur masyarakat ini juga perlu berperan aktif intinya ya Pak ya. Termasuk juga petugasnya juga. Saya pengalaman ya, saya dulu pernah di USA sebentar. Nah, kami saya sering naik mobil sama kawan-kawan. Nah, kami naik di highway. Tiba-tiba satu saat saya dikejar oleh petugas patroli. Ngomong kami diberhentikan. Nah, teman ya, hati-hati ya. Kamu jalannya kelibat pelan katanya, itu berbahaya. Kamu mau kemana? Saya mau ke sana Pak, sini saya. Nah kami dikawal. Nah itu lebih dari di sana. Kalau di sini kan harus ditilang. Nah di sana saya dikawal. Coba sampai bahwa dia sangat peduli gitu. Saya kecepatannya kerendahan. Nah dikejar sama dia, di stop. Bapak nanti berbahaya, Bapak kalau ini, oh ya terima kasih. Sekarang mau kemana? Mau ke sana, sini kami antar, diantar. Ada terjadi di Indonesia, ayo. Ya. Nah, itulah contohnya. Nah, karena saya juga kebetulan belum pernah nih Pak ke luar negeri, baru tahu juga ternyata memang seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat di Indonesia ini juga berbagai macam ini ya karakter masyarakat ada yang memang dia sudah sangat peduli. Contohnya waktu fenomena mudik kemarin Pak, kalau kita baca berita, wah angka kecelakaan di selama mudik ini turun gitu. Nah itu ada sisi positifnya berarti kita sudah mulai tertib. Ya mungkin di sisi lain kalau kita lihat belakangan ini juga nggak sedikit ada kecelakaan terkait dengan angkutan barang, mungkin dari ekspedisi, dari angkutan transportasi kimia bocor menyebabkan kerugian ya nggak sedikit lah Pak. Maksudnya kalau bisa Bapak berikan saran nih Pak secara umum untuk pengusaha, untuk pelaku usaha ya khususnya ya, untuk pengguna jalan umum atau untuk ibaratnya dari lapisan dinas perhubungan atau kepolisian atau dari dinas ketenagakerjaan, kira-kira pesan yang Bapak mau sampaikan ini apa sih Pak untuk fenomena ini Pak? Begini, bahwa fenomena di negara kita ini kan berbeda dengan negara lain. Ya, jadi di negara kita ini teman-teman pernah dengarkan mengenai namanya teori Maslow gitu ya. Teori Maslow mengenai kebutuhan manusia, bahwa safety itu kalau dalam teori Maslow adalah kebutuhan kedua, bukan kebutuhan pertama manusia. Nah masyarakat kita masih banyak berhadapan dengan human need, kebutuhan pertama. Di sekolah tadi cari makan, besok makan apa, jadi dia nggak peduli ke sana. Jadi negara seperti negara kita, negara yang sedang berkembang, India, Pakistan, safety belum menjadi kebutuhan. Nah, itulah makanya pemerintah yang harus berperan bagaimana menjaga keselamatan masyarakat. Dalam undang-undang kita sudah sebutkan bahwa pemerintah itu menjaga keselamatan warga negaranya, kan begitu? Dalam undang-undang kita. Nah, itu yang kita harapkan dari pemerintah. Nah, itulah sebetulnya inti daripada undang-undang lalu lintas jalan itu. Dalam undang-undang lalu lintas itu jalan itu ada juga disebutkan bahwa di tiap lokasi itu ada nama Dewan Keselamatan Lalu Lintas. Nah, mungkin bisa dibentuk ke depannya di tiap kabupaten, di tiap kecamatan ada Komite Keselamatan Lalu Lintas transportasi di situ. Nah, dia mengawasi bagaimana keselamatannya. Di sana kan ada bagian lalu lintasnya, ada bagian polisinya dan sebagainya itu kan. Nah, kemudian untuk masyarakat mungkin kita perlu menanamkan pendidikan edukasi lalu lintas kepada anak-anak didik kita, mulai dari SD ya, mengenai keselamatan berlalu lintas. Itu harus kita ajarkan keselamatan kita. Ini yang kurang ditanamkan di sekolah-sekolah ya. Saya ingat saya dulu waktu masih kerja dulu kami mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan mengenai disiplin berlalu lintas kepada anak-anak sekolah. Itu yang mungkin perlu sekali. Nah, itulah salah satu dulu zaman saya masih muda dulu, salah satu
tugas kegiatan kita pramuka dulu. Oke. Nah, pramuka itu Pengawas jalan. Jadi itu intinya, bahwa keselamatan itu harus dibudayakan, dibangun, tidak bisa tumbuh dengan sendiri. Nah, itu tentunya melalui pengawasan dan pembinaan. Mengapa pada saat lebaran turun, kenapa pengawasan ketat kan? Iya, betul. Nah, itulah bahwa masyarakat dan manusia pada hakikatnya masih memerlukan pengawasan. Itu makanya dalam K3, kenapa? Karena K3 bukan kebutuhan primer. Ya, manusia itu K3 itu bukan dianggap sebagai kebutuhan, masih dianggap sebagai beban, penghalang itu. Saya mau cepat, kalau ada yang ganggu nih orang K3, dengan itu. Nah, itulah perlu adanya pengawasan yang ketat. Coba kita sekarang datang ke Singapura, ketat nggak di sana? Nggak pakai ikat pinggangnya didenda, nggak pakai ngebut didenda. Nah, itu dengan melalui undang-undang yang kuat itu, maka K3 bisa keselamatan bisa berjalan. Ngebut aja didenda ya Pak? Iya, coba Anda baca Undang-Undang Nomor 20 mengenai lalu lintas jalan. Kalau Anda baca itu, kalau undang-undang itu dijalankan secara benar dan ketat, ngeri Pak, kita yang ngeri. Iya. Karena dengan undang-undang itu akan banyak sekali denda. Iya, Pakai ini denda, pakai ini denda, pakai ini denda. Tuh. Jadi istilahnya kalau undang-undang lalu lintas jalan itu dilaksanakan sebagai konsekuen, kita ini seolah kaki satu di luar, satu di penjara. Nah, undang-undang itu kalau dijalankan banyak sekali pelanggaran yang bisa dihukum. Betul. Nah, itu yang tidak jalan. Ya, mungkin dari kelengkapan atau kendaraan, Iya, izin, iya. terus dari habit. Nah, habit kita juga kan nanti bisa damai. Oh, Nah, tapi kalau undang-undang seperti di Singapura ketat dilaksanakan, maka masyarakatnya menjadi disiplin. Iya. Itu kata kuncinya. Ya, Tantangan berat sekali ya Pak bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Makanya kita sebagai ahli K3 juga harus konsen bahwa tugas kita itu menjaga keselamatan sejak berangkat dari rumah sampai kembali ke tempat kerja. Orang K3. Kalau kita lihat lagi sekarang, misalkan kita lihat siswa sekolah dasar. Ya. Nah, kalau mungkin zaman Bapak dulu dan zaman saya pasti jauh berbeda. Mungkin dulu kalau zamannya Bapak mau sekolah dasar masih jalan kaki berapa belas kilo, berapa puluh kilo mungkin masih kuat. Nah mungkin kalau di zaman saya udah agak males nih kayaknya naik sepeda atau motor udah oke nih. Nah kalau sekarang Pak kayaknya lebih masif lagi. Mungkin anak-anak sekolah itu udah mulai mungkin SMP atau SD jarang lah menggunakan kendaraan-kendaraan yang bisa berkecepatan tinggi Pak. Iya, itu yang motor, mungkin sepeda listrik. Nah harusnya dari pihak peranan kepala sekolah dan Pemda terkait itu harusnya juga pengawasannya lebih diperketat lagi ya Pak ya. Nah ini sekarang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Kan dia membuat ada peraturan baru bahwa murid sekolah itu tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Harus berhenti 2 km sebelum tadi harus jalan. Baru diprotes ya. Ya, niatnya bagus. Jadi anak-anak itu jalan kan sport, bukan juga usaha. Dia nggak itu. Nah itu contoh gitu ya. Contoh sebetulnya ada ide-ide begitu yang itu kita dukung gitu. Nah sebetulnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau orang tua wah malah lebih aman, mungkin anak kita juga jadi lebih sehat dari kaki di sekolah. Oh ya. Peraturan saya lihat banyak nantang. Ada disebutkan yang berhenti 2 km dari sekolah, turun di sana jalan kaki. Itu betul Pak. Jadi saya sedikit cerita waktu zaman saya ya Pak sekolah. Jadi saya itu dari jarak rumah saya sekolah itu sekitar 7 sampai 8 kilo Pak. ya. Saya pernah coba jalan kaki Pak, itu memang berasa karena dulu kebetulan pernah juga masuk siang waktu sekolah dan mungkin saya ambil kesimpulan kayaknya saya perlu sepeda. Nah waktu sepeda itu juga saya rasakan sendiri efeknya Pak, di badan itu jadi lebih enteng. Saya di sekolah juga bisa lebih lincah, bisa lebih fokus mencerna materi. Jadi dampak-dampak dari aktivitas fisik ini bisa dirasakan juga Pak pada terus menerus. Nanti
di belakangan ini itu yang nggak mereka rasakan, dan mungkin di sekolah juga jadi lebih banyak diam, siswa jadi nggak aktif, mungkin juga dari segi thinkingnya agak kurang tajam, mungkin dari faktor itu udah terbiasa instan ya Pak, berangkat di antar, pulang diantar, jadi masih banyak faktor lagi Pak. Jadi penting sekali ya Pak kita untuk aware terkait dengan keselamatan dimanapun, berarti apa enggak cuma di transportasi aja. Keselamatan itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita makan pun ada keselamatannya. Ya, kita istirahat ada keselamatannya. Kita main bola ada keselamatannya. Nah itu yang harus ditanamkan kepada semuanya. Maka keselamatan itu ada di mana-mana, ada di setiap waktu. Nah itu yang harus ditanamkan. Baik, mungkin kita sudah bicara banyak nih Pak, saya sudah banyak gambaran juga terkait dengan kondisi seperti ini ternyata gap-gap kita di lapangan ya. Mungkin di kedepannya kita bisa lebih aware lagi, bisa lebih menaati peraturan intinya Pak ya, sudah tertulis jelas. Dan mungkin ini di akhir pembicaraan kita Pak, mungkin ada satu penyampaian lagi untuk Bapak, pesan untuk teman-teman pengemudi, pesan untuk teman-teman pelaku usaha supaya ya jangan terjadi lagi lah itu kecelakaan itu Pak. Ya. Jadi gini, saya mengembalikan lagi konsep ketiga. K3 itu pada dasarnya memiliki yang dinamakan pilar K3. K3 itu terjadi dari 3 pilar. Pilar pertama itu dinamakan keteknikan, technical safety namanya. Itu berkaitan dengan tempat kerja, alatnya, kendaraannya, itu teknikal. Yang kedua sistem. Sistem itu berkaitan dengan prosedurnya, peraturan SOP mengemudi seperti apa, prosedurnya. Dan yang ketiga manusia. Nah, yang paling menentukan adalah manusianya ini. Nah, manusianya ini bagaimanapun bagusnya sistem kita, bagaimanapun hebat mobil kita, tapi kalau manusianya enggak ada gunanya. Nah, ini yang kita lupakan. Nah, semuanya itu fondasinya adalah budaya keselamatan. Jadi budaya itu fondasinya. Nah, makanya saya di Leso sekarang dari fokus kepada membangun budaya. Nah, sebab kita melihat bahwa mengobati semuanya itu adalah dengan melalui menanamkan budaya keselamatan. Nah, ini yang kita ingin ajak semua perusahaan, semua pihak, dan juga sekolah-sekolah menanamkan aspek budaya ini kepada murid-muridnya. Namanya safety culture. Nah, safety culture itu, jadi kan banyak kecelakaan, anak-anak wisata kecelakaan, anak-anak berenang kecelakaan, murid sekolah kan, itu karena semua merupakan keselamatan. Jadi keselamatan itu ditanamkan dari awal, sehingga nanti kalau dia bekerja, dia ada kuliah, kerja di perusahaan, dia sudah tahu keselamatan. Nah, jadi kita sebagai orang ketiga enak kan? Nah, itu kita tinggal monitoring aja nih. Kita sudah bina dari sejak awal. Sejak awal. Itu yang dilupakan oleh kita sekarang. Baik. Terima kasih Pak Ramli untuk pembahasan kita. Saya harap di kedepannya saya ingin lagi nih Pak diskusi terkait dengan K3, karena masih banyak banget pembahasan yang nanti akan kita sampaikan pada podcast berikutnya. Baik, terima kasih Pak atas terima kasih semuanya ya kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Yang penting yang harus kita selalu ingat adalah bahwa K3 itu start dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Ramli. Mungkin kita akan akhiri podcast kali ini, dan untuk teman-teman sekalian, kita masih ada lagi podcast berikutnya dengan narasumber yang lebih mantap lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.